Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Siap memuji Tuhan pagi hari ini? Siap dong. Oke, bersama kakak Trivena, kakak Grace, kakak Warni, bertiga juga sama Om Andre. Berempat kita mau siap melayani melayani Tuhan. Nah, sebelum dimulai ada peraturannya yang harus kita taati. Peraturan pertama, kakak Grace Harus sudah mandi dan berpakaian rapi kayak kakak-kakak semua. pastinya. Peraturan kedua, Nah, yang kedua itu tidak boleh sambil makan-makan dan sambil main, Kak Trivena. oh begitu ya. Iya, harus tertib. Betul itu. Berarti adik-adik di rumah sudah tahu ya peraturannya. Kita bersama-sama mentaati peraturan ibadah kita pagi ini. Siap memuji Tuhan? Siap. Baik, kita mau berdoa dulu ya. Bapa, kami berterima kasih buat hari ini. Anugerah Tuhan memperkenankan kami bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Kami mau bersatu, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Sekalipun kami masih dalam suasana seperti sekarang ini, beribadah di tempat yang berbeda, kami percaya satu tujuan kami mau memuji, meninggikan Tuhan. Satu di dalam Tuhan, satu dalam hadirat Tuhan. Kami akan terus menyanyi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami pagi hari ini kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang pasti kita masih bersuka cita, bersorak bagi Tuhan, bersemangat memuji Tuhan. Apa kabar lagi? Luar biasa. Tepuk tangan ya. Semua tepuk tangan. Semua harus bergerak, bersorak bagi Tuhan karena Tuhan Yesus luar biasa. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Amin. Yesus beserta kita. Kita tidak boleh sedih dan kita tidak boleh susah. Amin. Karena Tuhan Yesus itu baik. Selama-lamanya Yesus baik. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Semua dikasihi Tuhan, burung di udara, bunga di padang, Tuhan juga mengasihi.
Lagi ya, katakan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Amin. Kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sungguh mengasihi kita. Haleluya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terubah oleh penciptanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Lagi, satu tak terlupa oleh penciptanya. Amin. Amin. Kita ciptaan Tuhan, tidak boleh lupa kepada pencipta kita. Siapa? Tuhan Yesus. Amin. Siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Kiranya firman itu yang akan menjadi kekuatan kita semua. Amin. Amin. Tuhan Yesus itu baik, Bapa yang sangat baik buat kita. Selama-lamanya Dia terus dan tetap akan baik bagi kita. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Lagi katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu,
ku cintakan, Bapa ku cintakan. Amin. Halo adik-adik, waktunya kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi sudah semangat memuji Tuhan. Nah, kakak berharap adik-adik di rumah sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing ya. Didampingi oleh papa mama, oleh kakak juga kalau ada kakak yang ada di rumah. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, persiapkan hati untuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Kak Eva pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau baik. Kami boleh beribadah semuanya karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah tinggikan Engkau. Sekarang kami persiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, Engkau menjamah telinga hati kami, mata, dan seluruh hidup kami, supaya firman itu yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Eva mau sampaikan sesuatu bagi kita, yaitu lewat firman Tuhan tentang kisah di dalam Alkitab. Nah, yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24. Kira-kira ada yang tahu cerita tentang siapa? Ayo. Sepertinya kalau di sekolah minggu kita belum pernah diceritakan mungkin ya, atau sudah lama kita nggak dengar cerita tentang ini, yaitu seorang perempuan, pahlawan perempuan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Siapa dia? Deborah. Nah, ada di rumah yang namanya Deborah, adik-adik? Ada? Ya, hebat ya, menjadi perempuan yang kuat ya. Nah, kita mau dengarkan bersama-sama cerita firman Tuhan ini dan mau saksikan apakah yang terjadi tentang cerita firman Tuhan hari ini. Mau lihat? Mau saksikan bersama? Baiklah, selamat menyaksikan. Adik-adik masih ingatkah tentang bangsa Israel? Bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat bandel dan sering melakukan yang jahat di mata Tuhan. Akan tetapi Tuhan tetap sayang loh kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Berkali-kali Tuhan ingatkan mereka dengan cara mengutus pemimpin yang baik untuk mengingatkan mereka. Tapi setelah pemimpin itu tiada atau mati, nah bangsa Israel melakukan yang jahat lagi di mata Tuhan. Bandel sekali ya adik-adik bangsa Israel ini. Siapa yo yang di rumah sama seperti itu? Kakak percaya adik-adik di rumah tidak ada yang seperti itu ya. Ayo kita lanjutkan. Suatu ketika bangsa Israel masih melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka bandel tadi itu, tidak mengikuti perintah Tuhan. Lalu Tuhan marah kepada bangsa Israel dengan menyerahkan mereka ke tangan Raja Kanaan. Waktu itu panglimanya bernama Sisera. Akhirnya bangsa Israel sangat-sangat menderita di tangan panglima Kanaan itu. Wah, kasihan sekali ya adik-adik. Tapi akhirnya Tuhan kasihan lagi kepada bangsa Israel. Lalu Tuhan mengutus seorang nabiah sebagai hakim memimpin bangsa Israel waktu itu yang bernama Deborah. Bangsa Israel mengeluh kepada Deborah.
supaya mereka bisa ditolong oleh Tuhan. Lalu Deborah memanggil Barak, sahabatnya, sebagai pemimpin dari daerah Naftali. Yuk kita lihat kira-kira mereka bicarakan apa ya. Kenapakah engkau memanggil aku, Deborah? Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang bersama-sama dengan engkau. Dan aku adalah Tuhan, akan menggerakkan Panglima Sisera dengan kereta dan pasukannya menuju engkau ke sungai Kison dan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku tidak maju. Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, kemudian berdiri, pergi bersama-sama dengan Barak. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak telah maju ke Gunung Tabor, disuruhnyalah seluruh keretanya beserta dengan rakyatnya yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Wah, tadinya Barak tidak berani loh adik-adik dan merasa takut. Tapi Deborah, seorang perempuan pemberani yang diutus Tuhan, selalu bersemangat mendukung Barak. Akhirnya Barak pun jadi semangat. Dan waktu itu Tuhan mengacaukan Sisera serta kereta dan tentaranya di depan Barak, sehingga Sisera pun dari keretanya dan turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta dan tentara Sisera sampai kalah dan tidak seorang pun yang tinggal. Tapi masih ada satu lagi yang belum kalah, yaitu Sisera. Nah, Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri, tiba-tiba di kemahnya si Yael istri Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku sedikit air, aku haus." Wah, ternyata Sisera ini sudah capek adik-adik. Sampai-sampai ia pun kehausan. Kasihan ya. Lalu Yael pun memberi ia minum. Baik banget ya Yael ini. "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, adakah orang di sini? Maka jawablah tidak ada." Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, yaitu mendekati Sisera. Lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera sudah mati tergeletak dengan patok yang ada di pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin raja Kanaan di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin raja Kanaan.
sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Wah, akhirnya musuh bangsa Israel pun sudah tidak ada lagi. Yes, amin. Nah, adik-adik, bagaimana tadi cerita firman Tuhan kita hari ini? Seru kan? Kakak percaya setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan tadi menjadi semangat lagi. Amin. Ada 3 pelajaran hari ini yang kita dapat dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita saksikan bersama. Yang pertama, Tuhan melengkapi kita dengan kemampuan, yaitu seperti contohnya Deborah tadi itu. Tuhan melengkapi dia dengan kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah bangsa Israel. Luar biasa ya, sama dengan kita juga. Nah, adik-adik di rumah, kira-kira masalah kita apa yang nggak bisa kita selesaikan ya? Banyak sekali tugas dari sekolah misalnya, menumpuk 1 hari 3 pelajaran, semuanya ada tugas, tambah lagi tugas di rumah diberikan oleh mama untuk ini, minta bantu ini dan sebagainya. Kadang kita pusing. Nah, tapi jangan kita menyerah ya. Tuhan pasti tolong kita untuk kita menyelesaikannya. Sama seperti siapa tadi? Perempuan yang hebat, Deborah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, jangan putus asa. Walaupun begitu banyak tugas dari sekolah, tugas belajar kita, tugas di rumah kita, jangan putus asa kalau misalnya kita kesulitan untuk menyelesaikannya. Teruslah belajar, teruslah berlatih, teruslah minta pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga adik-adik di rumah bisa menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga apa? Harus berani. Nah, sama seperti Deborah tadi itu, dia berani. Kemudian Barak juga berani. Karena apa? Karena ada Deborah yang memberikan kepada dia semangat. Nah, kita juga harus berani bertanya. Bertanya kepada siapa? Pertama kita berdoa minta pertolongan Tuhan, bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku nggak bisa selesaikan tugas ini loh. Tuhan tolong aku supaya aku bisa menjawab setiap tugas-tugas yang dari sekolah, kerjaan yang di rumah, bisa bantu papa mama, nama Tuhan dimuliakan. Nah, bagaimana adik-adik? Semuanya semangat, bersukacita hari ini? Oke. Ada ayat hafalan kita hari ini yang mau sama-sama kita ucapkan bersama ya. Siapkan lagi Alkitabnya, yaitu terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Apa bunyinya? 1, 2, 3, sama-sama ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi alamatnya dulu. Ayo sama-sama dengan Kak Eva. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Sekarang tutup Alkitabnya. Lipat tangannya, kita mau berdoa bersyukur untuk hari ini, untuk ibadah kita dari awal sampai selesai. Tuhan pimpin kita ya. Kak Eva pimpin kita di dalam doa. Sikap doa yang manis, kasih senyum yang terindah buat Tuhan. Kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah pimpin ibadah kami. Dari awal sampai selesai Tuhan sudah memberkati. Kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat ajaib. Kami boleh ibadah hari ini tuh karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah. Engkau menolong mereka. Mungkin mereka ada yang sudah bosan, tetapi kami percaya Engkau Tuhan menolong mereka, menghibur mereka, memberikan damai sejahtera sukacita kepada mereka. Kami doakan juga Tuhan untuk papa, mama, orang tua, adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, berkati pekerjaan mereka. Tuhan melindungi keluar masuk mereka.
sehingga mereka semua sehat, aman, sentosa bersama dengan Tuhan. Kami doakan juga Tuhan, bangsa kami Indonesia, Tuhan memberkati. Kami rindu bisa boleh jumpa teman-teman di sekolah, boleh jumpa teman-teman di gereja, boleh beribadah bersama seperti dulu Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan akan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami boleh selesaikan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama Kak Eva katakan, amin. Sampai jumpa di ibadah kita berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita pulang atau sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan yang berkata, saya bukan pasukan berkuda. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Sore. Shalom. Selamat jumpa lagi di ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.